Dalam video ini, kita akan membahas tentang bangsa Akkadia. Masih meneruskan pembahasan mengenai peradaban Mesopotamia, yaitu bangsa Akkadia. Bangsa ini bukan termasuk rumpun bangsa Sumeria. Juga tidak ada informasi yang pasti tentang asal-usulnya. Namun yang pasti, bangsa ini merupakan anggota rumpun bangsa Semit dan memakai bahasa sendiri, yaitu bahasa Semit atau bahasa Akkadia. Adapun bangsa Sumeria sendiri menggunakan bahasa Sumeria dengan tulisan kuniform. Awalnya, bangsa ini merupakan bangsa yang nomad di padang pasir di bagian utara Mesopotamia. Kemudian, menetap di selatan Sumeria yang sudah mapan dan membangun kerajaannya sendiri. Penduduk negara kota Akkadia hidup berdampingan dengan negara-negara kota Sumeria di sekitarnya yang sudah lebih dahulu mendiami kawasan Mesopotamia Selatan. Tampak bahwa meski berbeda suku dan bahasa, bangsa Sumeria sangat toleran dengan menerima kehadiran suku bangsa yang berbeda dengan mereka. Raja Sargon Agung berhasil menaklukkan Sumeria. Saat itu dipimpin oleh Raja Lugal Zaggisi dari Uruk pada sekitar tahun 2200 sebelum Masehi. Besar kemungkinan pada masa-masa sebelumnya Akkadia termasuk bagian dari wilayah kekuasaan Sumeria. Sekitar kurun waktu yang sama, berkembang negara kota atau kerajaan Asyur dari suku bangsa Semit di utara Mesopotamia. Raja Sargon dari Akkadia ini memperluas wilayah kekuasaan, melampaui Mesopotamia Selatan, termasuk menguasai kerajaan Asyur di wilayah utara Mesopotamia. Ia melanjutkan pembangunan di Sumeria secara lebih besar dan lebih kuat lagi, menancapkan pengaruh-pengaruhnya di wilayah-wilayah di luar Mesopotamia. Dalam rangka memantapkan kekuasaan di semua wilayah kekuasaannya, Sargon mengangkat orang-orang terdekatnya di Akkadia untuk menduduki berbagai posisi penting di berbagai kota yang didudukinya. Dalam bidang budaya, Sumeria dan Akkadia berakulturasi sehingga era kepemimpinan ini sering disebut era Sumero-Akkadia. Oleh karena itu, dapat dikatakan Sargon hanya melakukan penaklukan politis, bukan kultural. Dan dalam bidang bahasa, bahasa Akkadia secara perlahan menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama. Tetapi tetap banyak sebagian warga Mesopotamia yang menggunakan tulisan kuniform dari bangsa Sumeria. Antropologi Inggris, Gwendolyn Lake, menulis, menurut prasasti-prasasti yang dibuatnya sendiri, Sargon memperluas kekuasaan melampaui Mesopotamia, yaitu Mesopotamia Selatan dan Utara, serta menguasai akses ke rute-rute perdagangan utama, baik darat maupun laut. Di bawah kekuasaannya, Mesopotamia mengalami kestabilan. Hal tersebut memungkinkan berkembangnya seni sastra, sains, irigasi dan pertanian, infrastruktur jalan, perdagangan lintas wilayah, serta agama. Kerajaan Akkadia juga menciptakan sistem pos pertama. Sistem pos pertama ini, barang-barang yang akan dikirim dibungkus amplop yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat. Dan lempengan tersebut disertai dengan tulisan nama dan alamat penerima serta segel atau cap pengirim. Sargon memerintah selama 55 tahun, lalu digantikan putranya yang bernama Rimus. Ia meneruskan kebijakan ayah. Pada saat Rimus berkuasa, sempat terjadi pemberontakan dari negara kota Elam. Tetapi Rimus berhasil mengatasinya. Ia memerintah selama 9 tahun dan digantikan oleh saudaranya yang bernama Manistusu. Pada masa pemerintahan Manistusu, kegiatan perdagangan meningkat. Menurut prasasti-prasasti yang dibuatnya sendiri, kegiatan perdagangannya sampai di Magan dan Maluha. Masing-masing diperkirakan terletak di Mesir dan di Sudan. Ia sudah dikenal sebagai raja yang memerintahkan pembangunan proyek-proyek besar, termasuk mendirikan bangunan megah serta arsitektur yang indah, yaitu kuil Istar di Nineveh. Ia juga melakukan serangkaian reformasi seperti reformasi agraria, yaitu berupa pembagian tanah. Manistusu digantikan oleh putranya yang bernama Naram-Sin. Seperti pendahulu-pendahulunya, ia menghadapi berbagai macam pemberontakan dari negara-negara kota bawahannya, tetapi berhasil dipadamkan.
Selama 33 tahun masa pemerintahannya, ia memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Teluk Persia dan wilayah Mesir, serta meningkatkan perdagangan. Sebuah prasasti menulis tentang kemenangannya melawan Satuni, yaitu Raja Lulubi, sebuah suku di pegunungan Zagros. Naram-Sin dilukiskan sedang mendaki gunung dan menghabisi musuh-musuhnya dalam gambaran sebagai seorang dewa. Setelah Naram-Sin berkuasa, Naram-Sin digantikan oleh putranya, yaitu Sarkalisari. Namun tidak seperti pendahulu-pendahulunya, ia tidak mampu menciptakan kestabilan serta meredam pemberontakan. Ia terus-menerus menghadapi pemberontakan dari bangsa-bangsa nomad Semitik, seperti bangsa Amori yang berasal dari wilayah Suriah sekarang, bangsa Elam yang berasal dari kota Susa di Persia, dan Guti, sebuah suku di pegunungan Zagros. Oleh karena itu, masa-masa kekuasaannya diwarnai kekacauan dan anarki. Kemudian bangsa Guti lah yang berhasil menundukkan kekuasaan dinasti Akkadia di Sumeria pada sekitar tahun 2115 sebelum Masehi. Dua raja terakhir Akkadia, Dudu dan putranya Su-Turul, tercatat hanya menguasai wilayah kota Akkadia dan sebagian kecil wilayah sekitarnya. Demikian penjelasan mengenai bangsa Akkadia. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga video ini sangat bermanfaat.